個國家嘅領空，要捉佢根本冇可能。I won again. Halo everyone, dimanapun kamu berada. Pada kesempatan kali ini, Kaladiwa akan kembali mereview film dengan judul From Vegas to Macau 2. Film ini adalah sambungan dari film sebelumnya dengan judul yang sama dengan alur film tentang perjudian si dewa judi Chow Yun-fat. Jika kamu ingin lebih mengerti alurnya, silahkan sahabat klik link yang ada di deskripsi. Oke everyone, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ulas alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan si dewa judi bernama Ken sedang berada di sebuah kapal pesiar pribadinya. Terlihat, di sana Ken didatangi teman lamanya dulu bernama Wei. Wei menemui Ken karena memang sudah lama dia tidak berjumpa temannya itu. Di sana, Wei mengatakan jika dirinya juga bersama murid Ken dulu yang bernama Vincent. Saat sedang asik mengobrol, datanglah Vincent menemui Ken, gurunya, dan dia meminta tolong pada gurunya itu untuk menangkap kelompok DOA yang dulu pimpinannya telah tertangkap. Ternyata saat ini kelompok tersebut masih berkeliaran. Ken menjawab jika dirinya sekarang sudah tidak mau lagi berurusan dengan kelompok penjahat. Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba dari dalam air mereka diserang dan ditembaki dari berbagai sudut. Untungnya, Ken, Vincent, dan Wei dapat mengalahkan para penjahat yang menyerang mereka. Ternyata yang menembaki mereka adalah anggota dari DOA yang mencoba balas dendam karena dulu pimpinannya pernah ditangkap karena Ken. Scene pun berganti. Ken yang sedang berada di rumahnya, dia didatangi para anggota Interpol dan juga meminta bantuan dari Ken untuk menangkap bos dari DOA. Di sana juga ada Vincent yang ternyata sekarang dia menjadi salah satu anggota dari Interpol. Ken yang terkaget dan marah karena muridnya itu menjadi anggota Interpol, dia pun meninggalkan mereka sambil mengerjai salah satu Interpol dengan fasilitas keamanan yang terpasang di rumahnya. Malam harinya, Wei yang datang lagi menemui Ken, dia mencoba membujuk Ken untuk membantu Interpol dan dia juga memberikan flash disk dari Vincent. Setelah flash disk itu dibuka, menggunakan robot pembantu miliknya, terlihat gambar hologram Vincent dan memberikan pesan jika dia akan pergi ke Thailand untuk menangkap Sioma, sepupu dari Tuan Ko yang dulu menjadi pimpinan DOA, dan menggali informasi darinya. Sioma mempunyai uang 1,5 miliar dolar dari Tuan Ko, dan dia sekarang menjadi incaran DOA yang baru untuk mengambil uangnya tersebut. Vincent juga mengatakan terima kasih pada Ken yang selama ini sudah merawatnya dan membantunya. Bahkan Vincent menganggap Ken sudah menjadi seperti ayah kandungnya sendiri. Mendengar itu, menjadikan Ken terharu dan menangis. Scene pun berganti. Di Thailand, terlihat Sioma bersama anaknya di salah satu rumah susun. Tiba-tiba, Sioma mencurigai kedatangan anggota DOA yang akan menangkapnya, lalu dia menyiapkan sebuah jebakan. Setelah menyiapkan jebakannya, benar saja para anggota DOA yang telah sampai di sana untuk menangkap Sioma. Salah satu anggota polisi yang menyamar menjadi kelompok DOA, dia menghubungi markas Interpol di Thailand jika dia sudah menemukan keberadaan Sioma. Namun, setelah mengabari Interpol, dia ketahuan dan langsung dihajar hingga meninggal. Para kelompok DOA yang menggeledah rumah susun itu tiba-tiba saat membuka kamar Sioma, terjadi ledakan yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga membuat sebagian kelompok itu tewas. 放肆吧！啊，我可不吃你这一套。你师弟鬼眼连11间的徒弟都没有。 Terlihat dari jendela Sioma kabur dengan anaknya menggunakan sepeda motor dan semua anggota DOA mengejarnya. Namun saat dikejar dan akan tertangkap, ternyata orang tersebut bukanlah Sioma. Dan di lain tempat, Sioma keluar dari rumah susun dengan santainya. Tapi saat berjalan keluar, dia langsung dikepung oleh para Interpol dan membawa Sioma ke markas Interpol. Sioma yang sedang diinterogasi Vincent tiba-tiba terjatuh dengan mulut yang mengeluarkan busa.
anggota Interpol pun bergegas ke ruangan interogasi dan menyuruh Vincent membawa Xioma ke rumah sakit. Tapi Vincent mengatakan tidak usah terlalu repot membawanya ke rumah sakit. Kemudian dia menirukan Xioma dengan mulut yang mengeluarkan busa. Karena merasa ketahuan jika dia hanya acting saja, Xioma langsung berdiri dan heran kenapa Vincent mengerti dan bisa menirukan Xioma. Vincent mengatakan jika trik itu adalah ciptaan dari gurunya si Dewa Judi. Jadi dia tahu bagaimana caranya. Terlihat, di luar markas sudah banyak anggota DOA yang mengintai tempat tersebut untuk menangkap Xioma. Dan selang beberapa saat, markas itu diserang dari berbagai arah, bahkan meledakkan markas Interpol. Aksi tembak-tembakan itu pun tak terhindari lagi, hingga membuat para polisi tertembak karena banyaknya anggota DOA yang menyergap. Di saat para polisi terpojok, tiba-tiba datang Ken, si Dewa Judi yang langsung menumbangkan banyak anggota DOA menggunakan kartu emasnya. Di sana, Ken menggunakan kuku jarinya untuk melihat keadaan para DOA di balik tembok dan memberikan aba-aba pada Vincent untuk menyerang mereka. Setelah menembaki para penjahat, Vincent pun meledakkan tempat itu lalu mereka keluar dari sana lewat terowongan bawah tanah. Setelah lolos dari sana, Xioma yang lapar meminta Interpol untuk makan ke sebuah warung. Saat mereka makan, Xioma izin untuk ke kamar mandi. Vincent yang akan mengikuti Xioma ke kamar mandi dihentikan Ken. Ken mengatakan Xioma tidak akan kabur karena anaknya berada di sini bersamanya. Beberapa saat kemudian, anak Xioma berteriak jika dia sedang diculik yang membuat para warga di sana menghampiri Interpol dan Ken. Melihat kesempatan itu, Xioma dan anaknya pun kabur dengan menggunakan kapal. Ken yang melihat itu segera mengejar Xioma dengan mengikutinya menggunakan kapal. Hingga akhirnya Ken dapat menangkap Xioma kembali. Karena kejadian itu membuat Xioma dan Ken justru malah semakin akrab. Xioma yang tadi belum makan meminta uang pada Ken untuk membeli sebuah nasi goreng. Yang ternyata Ken pun juga tidak punya uang karena dompetnya tertinggal. Di saat kelaparan, Xioma melihat sebuah kasino dan mengajak Ken untuk berjudi. Ken pun merencanakan sesuatu dan dia masuk ke kasino tersebut tanpa Xioma. Di sana, Ken yang terkenal dengan tangan sihirnya mencuri uang untuk bertaruh. Dan tiba-tiba saat Ken akan bertaruh, datang Xioma dengan berpakaian layaknya Raja Judi. Raja Judi palsu itu kemudian menyuruh Ken yang berpura-pura sebagai muridnya untuk mengocok kartu dengan keahliannya. Namun, saat sedang mengocok kartu, tiba-tiba datang bandar judi di kasino itu karena mendengar adanya Raja Judi di sana. Melihat itu, Ken pun menyerahkan taruhannya pada Xioma dan dia pergi dari sana. Permainan antara Raja Judi KW dan bandar itu pun dimulai. Semua orang di sana mempertaruhkan semua uangnya untuk Raja Judi KW. Dan hanya Ken lah yang bertaruh secara diam-diam untuk bandar itu. Karena memang Raja Judi KW itu pun kalah dengan bandar itu. Namun, rencana mereka berhasil karena Ken mendapatkan uang dari hasil bertaruh untuk bandar tersebut. Ken melakukan rencana itu karena sebelumnya ia melihat jika ada orang yang menang di kasino tersebut tidak boleh keluar dari sana dan dipaksa untuk main terus. Setelah mendapatkan uang itu, mereka pun akhirnya bisa makan di warung. Tapi di saat mereka sedang makan, mereka didatangi bandar itu dan para anak buahnya karena mereka berdua ketahuan curang dan berpura-pura menjadi Raja Judi. Bandar itu pun membawa anak Xioma untuk dijadikan sandera karena Ken dan Xioma harus membayar kerugian kasino itu. Akhirnya, Xioma mengajak Ken ke sebuah arena pertarungan di Thailand. Di sana, Xioma mencoba meminjam uang pada temannya untuk menebus anaknya yang disandera. Temannya pun akan memberikan pinjaman jika Xioma atau Ken dapat mengalahkan juara tinju yang ada di arena tersebut. Xioma pun memberikan sarung tinju itu pada Ken. Dan saat bersamaan, Ken melihat mantan pacarnya dulu bernama Mo Kao berada di sana, dan Ken pun menghampirinya. Mo Kao di sana bersama rekan bisnisnya yaitu Do Men Sui untuk melihat pertandingan tinju. Mendengar jika Ken akan melawan juara tinju, Do Men Sui pun mengejaknya karena badan Ken yang krempeng.
Karena Ken merasa diremehkan di depan mantannya, dia pun bersemangat untuk bertarung dan mengalahkan juara tinju itu. Di dalam ring, saat pertandingan dimulai, Ken hanya berlari-lari tanpa melawan karena ketakutan. Hal itu dilakukan Ken hingga ronde ketiga. Saat akan memasuki ronde keempat, Shioma yang menyamar menjadi tukang pijat juara tinju memberikan cairan penegang otot di minumannya. Cairan itu dia dapatkan di markas Interpol saat diserang sebelumnya. Dan benar saja, saat ronde dimulai, petinju itu tiba-tiba geraknya menjadi kaku yang membuat Ken bebas memukulinya dan Ken pun akhirnya menang. Setelah menang, Shioma pun mendapatkan uang itu dan bergegas menebus anaknya. Setelah ditebus, Shioma mengantarkan anaknya itu pada ibunya, mantan istri Shioma dulu. Di lain tempat, terlihat Ken dan mantan pacarnya sedang bernostalgia dan berjalan-jalan. Scene pun berganti, Shioma yang telah akrab dengan Ken, akhirnya dia datang ke rumah Ken. Di sana dia dikenalkan dengan robot pembantu milik Ken yang bisa menjadi pelayan yang baik. Tapi bukannya melayani, robot itu justru mengerjai Shioma yang membuat rambut Shioma terbakar. Beberapa saat kemudian, Ken mendapatkan telepon dari mantannya jika dia sekarang berada di Macau. Dan dia mengajak Ken untuk datang ke acara amal penggalangan dana milik temannya bersamanya. Keesokan harinya, Ken pun datang ke acara tersebut. Di sana, dia bertemu lagi dengan David yang dulu pernah dikalahkannya. Terlihat dari raut mukanya, David sangat ingin mengalahkan Ken di meja judi untuk balas dendam. Domensui juga berada di sana. Melihat Ken di sana, dia langsung menantang Ken untuk berjudi dengan permainan poker. David yang terkesan ingin sekali mengalahkan Ken, dia juga ikut dalam permainan tersebut. Di saat kartu dibagi, si rambut putih mendapatkan 8 skop dan Queen skop. David mendapatkan as double, Ken mendapatkan 10 double, dan Domensui mendapatkan Jack dan King. David pun langsung memasang taruhan 1,2 juta karena dia mempunyai kartu as double. Ken, Domensui, dan si rambut putih pun ikut dalam taruhan itu. Dan 3 kartu yang keluar dari bandar adalah Jack, King, dan angka 10. David yang bernafsu langsung menaikkan lagi taruhannya menjadi 7,4 juta dolar. Padahal kartu yang keluar tidak ada yang sama dengan kartu David. Ken pun mengikuti permainan David. Sedangkan Domensui dan si rambut putih terlihat mereka bekerja sama dengan saling memperlihatkan kartu mereka satu sama lain, dan mereka ikut juga dalam taruhan 7,4 juta dolar itu. Kemudian bandar membuka kartu keempat dan kelimanya, ternyata yang keluar adalah kartu Jack lagi. Hal itu membuat Domensui semakin yakin dia akan menang karena semua kartunya ada di sana. Karena kartu Queen Scope ada di si rambut putih dan As Scope ada di David. Kemudian dia langsung menambahkan taruhan 10 juta dolar. Namun bukannya gentar, Ken justru mempertaruhkan semua uangnya senilai 50 juta dolar yang membuat David dan si rambut putih mundur. Domensui yang sudah yakin menang, dia pun ikut dalam taruhan itu, bahkan menambahkan lagi 100 juta dolar. Ken pun dengan senang hati menerimanya, dan saat dibuka kartu Domensui adalah Four of Kind, sedangkan kartu Ken adalah Royal Flush yang akhirnya membuat Domensui kalah. Oh, kau yang heran kenapa Ken mempunyai Queen Scope dan As Scope? Dia pun bertanya pada Ken. Ken pun menjelaskan yang ternyata David sekarang menjadi muridnya, dan dia tadi menukar kartu si rambut putih dengan sangat cepat. Di lain tempat, rumah Ken didatangi oleh banyak pasukan DOA yang mengejar Shioma. Dan saat Vincent bertarung dengan salah satu anggota DOA dari belakang, Ken datang untuk menumbangkan para penjahat itu dengan kartu emasnya. Namun tiba-tiba datang lagi pasukan DOA lebih banyak. Ken pun bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Di sana, Ken menyuruh robotnya untuk mengalahkan para penjahat itu. Dan robot tersebut langsung berubah menjadi besar dengan mudahnya. Para penjahat itu berhasil dikalahkan. Saat semua sudah dikalahkan, Ken mendapatkan pesan jika anak Shioma diculik oleh anggota DOA. Mereka menyuruh Shioma dan Ken datang ke pesawat untuk mentransfer uang senilai 1,5 miliar itu, jika tidak anaknya akan dibuang dari pesawat. Keesokan harinya, Ken dan Shioma pun mendatangi pesawat tersebut. Di sana diperlihatkan anaknya yang sedang disekap dan Shioma harus segera mentransfer uang itu. Setelah ditransfer, Shioma pun dipersilakan mengambil anaknya. Di sana, Ken mengatakan pada salah satu bos wanita jika Ken tahu kalau dia bukanlah bos sesungguhnya. Dan kemudian datang Mouko, mantan kekasih Ken yang ternyata adalah bos DOA itu. Di sana, Mouko menantang Ken untuk mengambil kartu dan jika Ken kalah, Shioma dan anaknya akan dibunuh.
Kemudian Mako melempar kartu dan Ken mengambil 4 king, sedangkan Mako mendapatkan flash, namun kartu kuenya berbeda warna. Dan lagi-lagi dengan keahlian tangan sihirnya, Ken terlebih dahulu mengambil queen hati milik Mako. Di sisi lain, di belakang pesawat datang Vincent yang ternyata menyusup dalam pesawat, lalu menghajar para penjahat itu. Wah, ih. Merasa sudah kalah dan terpojok, Mako pun bergegas untuk terjun menggunakan parasut. Ken yang mengejar Mako di sana mengatakan kenapa dia melakukan itu. Mako menjawab jika dia hanya akan mengambil uangnya saja, dan setelah itu dia ingin menikah dengan Ken. Namun semua itu sekarang tidak mungkin terjadi. Kemudian dia melepas parasutnya untuk terjun dari atas pesawat, lalu film pun berakhir.